يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-34 pada halaman 130, yaitu Al-Mutakabbir, yang berarti Allah Maha Sombong. Al-Mutakabbir, ibu sekalian, sebetulnya bagian dari nama Allah Al-Kabir. Jadi Al-Kabir Allah Maha Besar, Al-Mutakabbir artinya Allah Maha membesarkan diri. Membesarkan diri dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah Maha Sombong. Maha sombong untuk satu pujian hanya untuk Allah. Dan sombong itu untuk manusia adalah celaan. Saya ulangi, sombong untuk Allah adalah pujian. Tetapi sombong untuk manusia adalah celaan. Saya berikan ibu satu perbandingan. Baju polisi itu untuk polisi benaran itu pas. Itu tidak tercela. Tapi baju polisi itu untuk yang bukan polisi benaran itu tercela. Jadi bajunya sama baju polisi, tapi ketika yang memakainya polisi benaran, maka baju polisi untuk polisi benaran itu tepat. Tapi kalau baju polisi ini untuk yang bukan polisi, maka itu tercela. Namanya polisi gadungan. Nah, begitu juga dengan sombong. Sombong itu untuk Allah tepat. Tapi sombong itu untuk manusia tercela. Jadi rupa-rupanya ada perbedaan hakikat yang sangat jauh antara Allah dengan manusia. Hakikat Allah cocok dengan sombong, tapi hakikat manusia tidak cocok dengan sombong. Baik.
Hakikat Allah secara garis besar ada dua. Kamalul dzat, yang kedua adalah kamalus sifat. Zatnya Allah itu betul-betul sempurna. Dan semua sifat-sifatnya Allah itu betul-betul sempurna juga. Jadi Allah maha sangat sempurna, baik dalam aspek zat ataupun dalam aspek sifat-sifatnya. Sempurna dalam arti tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Baik jamaah sekalian, sempurna zat Allah karena zat ini tidak membutuhkan apa-apa. Zat Allah itu tidak membutuhkan ayah dan ibu untuk lahir. Zat Allah itu tidak butuh dokter kalau sakit. Jadi zat Allah itu sangat sempurna dalam arti tidak butuh apa-apa lagi. Itu sempurna, tidak butuh apa-apa. Lalu semua sifat Allah itu pun sifat yang sangat sempurna. Sempurna dalam arti tidak ada keterbatasan dalam sifat Allah. Ilmunya Allah itu sempurna. Sehingga ilmu yang sempurna ini tidak ada batasnya sama sekali. Kekayaan Allah itu sempurna. Sehingga tidak ada batasnya sama sekali. Kekuatan Allah itu sempurna, maka tidak ada batasnya sama sekali. Kasih sayangnya Allah itu sempurna, maka tidak ada batasnya sama sekali. Jadi, sempurnalah zat Allah, karena zat itu tidak membutuhkan apa-apa. Sempurna pula semua sifat Allah, karena semua sifat Allah tanpa keterbatasan. Nah, itulah hakikat Allah. Hakikat kesempurnaan pada zatnya, hakikat pada kesempurnaan pada setiap sifat-sifatnya. Maka sombong untuk Allah adalah sombong yang tepat. Baik, sekarang mari kita mengkaji manusia. Apakah zat kita zat yang sempurna? Tidak. Zat kita tidak sempurna. Kita butuh sepasang orang tua untuk bisa ada, untuk lahir. Kita butuh pihak-pihak lain yang sangat banyak. Jadi betapa zat kita ini sangat lemah sekali. Tanpa ada udara zat kita mati. Tanpa ada orang tua kita nggak bisa lahir. Tanpa ada dokter kita akan terus-menerus sakit. Jadi zat kita ini zat yang sangat rapuh. Zat yang sangat lemah. Baik. Karena zat ini sangat rapuh, zat kita sangat lemah, sehingga kita membutuhkan banyak hal. Butuh dokter, butuh orang tua, butuh obat, butuh udara, dan butuh yang lain-lain. Jadi tubuh atau zat yang membutuhkan banyak hal, menunjukkan bahwa zat itu penuh dengan kekurangan. Karena dia butuh banyak hal. Sekarang mari kita analisa sifat-sifat kita. Kita hidup, tapi hidup kita tidak lama-lama. Beberapa hari ini juga akan berakhir. Kita kaya, tapi kaya kita juga terbatas. Kita pintar, tapi pintarnya kita pun sangat terbatas juga. Jadi kalau begitu, zat dan tubuh kita sangat lemah. Dan setiap sifat-sifat kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Itulah sebabnya sombong untuk kita adalah celaan. Sombong untuk kita celaan, untuk manusia adalah celaan karena manusia yang syarat dengan berbagai kekurangan, karena manusia yang syarat dengan berbagai keterbatasan, karena manusia yang syarat dengan berbagai kebutuhan, maka manusia tidak layak untuk bersifat sombong. Adapun Allah yang sempurna, sempurna zat Allah, sempurna segala sifat-sifat Allah, maka sombong
untuk yang maha sempurna dalam segala-galanya adalah tepat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir, artinya Allah Maha Sombong. Di sini penulis mengatakan dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Mutakabbir hanya satu kali saja, yaitu pada ayat 23 dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, ibu yang saya hormati, ada satu analisa yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, coba renungkan 3 nama terakhir pada ayat 23 tersebut, yaitu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kata Imam Ibnu Qayyim, 3 nama ini bergandengan. Tetapi 2 nama yang terakhir, yaitu Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir, adalah sebuah penjabaran dari Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Seperti apa perkasanya Allah? Al-Jabbar, karena dia Maha Memaksa. Al-Mutakabbir, karena dia Maha Sombong. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dua-duanya adalah penjelasan dari nama sebelumnya, yaitu Al-Aziz. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sama persis dengan ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. 3 nama yang pertama ini bergandengan juga. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Al-Khaliq Allah Maha menciptakan. Al-Bari'u yang menciptakan sesuai dengan sifat yang ditentukan. Al-Musawwiru yang Maha membentuk rupa. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, 3 nama ini digandengkan, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, karena 2 nama terakhir, Al-Bari'ul Musawwir ini merupakan penjelasan dari Al-Khaliq. Al-Khaliq Allah Maha menciptakan, Al-Bari menciptakan sesuai dengan ukuran dan sifat, Al-Musawwir Maha membentuk rupa. Tentu membentuk rupa bagian dari Khaliq. Menciptakan sesuai dengan sifat-sifat itu bagian dari Al-Khaliq. Baik, jadi Al-Bari'ul Musawwir penjelasan Al-Khaliq, Al-Jabbarul Mutakabbir penjelasan Al-Aziz. Itulah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baiklah Ibu, kita lihat pada halaman 131. Sebelumnya saya ingin sampaikan, sombong itu membutuhkan 2 hal. Sombong itu membutuhkan 2 hal. Pertama, sombong dengan titik-titik, kemudian sombong dari titik-titik juga. Baik, contoh dalam manusia, si fulan ini sombong dengan hartanya dan dia sombong dari orang miskin. Jadi sombong dari miskin. Sombong dengan kekayaan. Nah, jadi tidak dinamakan sombong kalau tidak terpenuhi 2 hal ini. Sombongnya dia bahwa dia enggak miskin, dan sombongnya dia karena memang dia kaya. Jadi sombong itu membutuhkan 2 hal. Sombong dari kemiskinan karena dia enggak miskin, itu sombong dari. Kemudian sombong dengan kekayaan karena memang dia kaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sombong dari miskin, artinya dia tidak miskin, tapi juga tidak kaya. Oh, itu tidak jadi sombong itu. Nah, sombong itu membutuhkan 2. Sombong bahwa
tidak ada yang rendah, sombong bahwa semuanya tinggi. Nah baik, penulis berkata, al-mutakabbir berarti menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang zalim. Jadi ibu, orang-orang yang zalim biasanya menyombongkan diri. Subhanallah, tidak ada orang yang melakukan satu kezaliman kecuali sebelumnya dia membesarkan diri. Ini salah satu rahasia bahwa dari pintu apakah seseorang jatuh kepada kezaliman? Jawabannya dari pintu sombong. Apabila seseorang sudah sombong, membesarkan diri, meninggikan diri, melihat diri hebat, dari pandangan diri yang sombong ini, seseorang kemudian berbuat zalim. Jadi tidak ada orang yang berbuat zalim sebelum melihat dirinya sombong. Sombongnya anak kepada orang tua nyaris tidak ada. Karena tidak ada anak yang merendahkan orang tua. Anak menghormati orang tua. Tidak ada anak yang merendahkan orang tua. Sehingga nyaris tidak ada anak yang zalim kepada orang tua. Kalaupun ada, itu terbilang jari. Begitu juga dengan prajurit zalim kepada komandan. Itu pun nyaris tidak ada. Karena seorang prajurit memandang komandan penuh hormat. Prajurit tidak ada yang sombong terhadap komandan. Nah, tetapi ibu yang saya hormati, komandan zalim kepada prajurit banyak. Kenapa? Karena komandan ini tinggi, besar dibandingkan prajurit. Begitu seseorang telah melihat dirinya besar, melihat dirinya hebat, melihat dirinya tinggi, melihat dirinya pintar, muncul rasa sombong. Nah, dari rasa sombong itulah manusia kemudian berbuat zalim. Maka dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Kata Nabi kita, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada aku agar hendaklah kalian bersikap tawaduk, rendah hati. Hatta la yabghi ba'dukum ba'dha. Karena hanya dengan tawaduk itulah kalian tidak pernah zalim kepada orang lain. Kalau kita selalu merendahkan diri, kita nggak akan punya pintu untuk menyombongkan diri. Nah, tapi kalau Anda sudah membesarkan diri, saya majikan, kamu hanya pembantu, saya atasan, kamu hanya bawahan, saya komandan, kamu hanya prajurit. Begitu seseorang sudah membesarkan diri alias sombong, maka 100% dia akan berbuat zalim. Sebaliknya, setiap orang yang merendahkan hati alias tawadu, maka orang seperti ini mustahil akan zalim kepada orang lain. Nah, di sini tadi penulis mengatakan Allah menyombongkan diri di hadapan orang-orang zalim. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Allah nampakkan kesombongan Allah di depan orang zalim? Karena tidak ada orang zalim melainkan pasti sombong. Nah, Fir'aun itu zalim karena dia sombong. Semakin seseorang sombong, semakin ia zalim. Nah, kalau begitu, di balik zalimnya Fir'aun secara lahiriah, ada hati yang terbungkus dengan sombong secara batiniah. Jadi kalau ibu bertanya, mentalitas orang zalim itu adalah sombong. Sebelum Anda menyombongkan diri, membesarkan diri, melihat diri hebat, Anda nggak mungkin zalim kepada orang lain. Makanya ibu lihat bahasa-bahasa orang zalim itu bahasa-bahasa sombong semuanya. Kamu belum tahu siapa saya. Nah, itu kan bahasa sombong. Biar kamu ngerti, kamu saya kandangin dulu 2 minggu. Bahasa-bahasa orang zalim itu semuanya adalah bahasa-bahasa sombong. Baik. Di sini tadi penulis mengatakan Allah sombongkan dirinya di hadapan orang zalim. Kenapa di hadapan orang zalim? Karena tidak ada orang yang berbuat zalim melainkan karena hatinya takabur dan sombong.
Nah, wajarlah Allah nampakkan kesombongannya di hadapan orang yang sombong. Allah nampakkan sombongnya artinya Allah nampakkan kehebatan Allah. Firaun sombong telah membuatmu zalim. Maka Allah nampakkan kehebatan Allah kepada Firaun. Namrud sombong telah membuatnya zalim. Maka Allah perlihatkan kehebatannya kepada Namrud. Jadi Allah menyombongkan diri artinya Allah nampakkan kehebatannya. Allah perlihatkan kemampuannya. Itu arti Allah menampakkan kesombongan. Kenapa? Karena Allah sedang berhadapan dengan orang yang sombong juga. Nah, umat Nabi Nuh, mereka zalim kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya, tentu karena dalam hati mereka ada sombong. Ketika mereka begitu zalim, karena hati yang penuh dengan sombong, maka Allah pun nampakkan kesombongan Allah kepada mereka. Allah perlihatkan kehebatan Allah atas mereka. Baik, jadi Allah menyombongkan diri, maksudnya Allah memperlihatkan kehebatannya. Allah memperlihatkan kemampuannya yang tiada tanding. Di hadapan siapa? Di hadapan orang zalim. Karena semua orang zalim adalah orang-orang yang sombong. Maka terhadap orang yang sombong, Allah perlihatkan kehebatan. Allah perlihatkan kesombongannya. Selanjutnya penulis berkata, Maha sombong atas segala sifat-sifat makhluknya. Apa maksudnya? Maksudnya di antara bentuk kesombongan Allah, bahwa dalam dirinya Allah itu tidak ada sifat-sifat makhluk. Tidak ada sifat-sifat manusia di dalam dirinya Allah. Makanya Allah menyombongkan diri. Baik. Tentu saya nggak mungkin menyombongkan diri dengan pintarnya saya. Karena banyak orang lain yang juga pintar. Saya tidak bisa sombong dengan kekayaan saya. Karena banyak orang lain yang kaya. Tapi ketika Allah itu sombong, karena memang tidak ada yang menyaingi Allah dalam sifat-sifat Allah. Tidak ada sifat manusia yang sama dengan sifatnya Allah. Kuatnya manusia enggak sama dengan kuatnya Allah. Maka Allah sombong. Kayanya manusia enggak mungkin menyamai kayanya Allah. Pintarnya manusia enggak mungkin menyamai ilmunya Allah. Maka Allah maha sombong atas segala sifat-sifat ciptaannya. Maksudnya tidak ada satupun sifat-sifat manusiawi pada Allah. Makanya Allah menyombongkan diri. Karena tidak ada sifat-sifat manusia pada Allah. Tidak ada sifat-sifat makhluk pada Allah. Berikutnya, maka tidak ada satupun yang menyamainya. Ini sisi lain dari kemahasombongan Allah. Maha sombong Allah karena tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai kayanya Allah. Tidak ada yang menyamai kuatnya Allah. Tidak ada yang menyamai hidupnya Allah. Hidupnya Allah abadi. Hidupnya kita akan berakhir. Jadi karena tidak ada yang menyamai Allah, makanya Allah sombong. Karena tidak ada yang mampu menyamainya. Baik. Huruf ta dalam mutakabir ya kita lewati saja. Kita langsung ke bawah. Berdoa dengan nama Al-Mutakabbir. Pertama adalah doa ibadah. Nah, ibu yang saya hormati, Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa ada 7 jenis kebaikan. Ada 7 jenis kebaikan. Puncak kebaikan adalah ma'rifatullah. Anda mengenal, ini puncak dari segala kebaikan. Lalu kebaikan di urutan yang kedua adalah ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah. Di nomor 2 tuh.
Jadi puncak kebaikan di urutan tertinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini puncak dari kebaikan. Lalu kebaikan di urutan yang kedua adalah ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah. Misalnya Allah itu maha menolong, maka hati saya tenang. Itu. Misalnya Allah itu maha sombong, maka hati saya takut. Nah itu namanya ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah. Ini kebaikan di urutan yang ketiga. Kedua. Iya, kedua. Kebaikan di urutan yang ketiga adalah ucapan-ucapan yang baik. Seperti zikir, seperti tilawah. Ini nomor 3. Lalu kebaikan yang keempat adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Kemudian kebaikan yang kelima, meninggalkan segala yang haram. Baik. Lalu kebaikan yang keenam, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang tersamar. Ini boleh atau tidak boleh. Ini halal atau tidak halal. Nah, jadi segala hal yang sifatnya tersamar, meninggalkannya adalah satu kebaikan. Sayangnya masyarakat kita memahami syubhat itu hanya berhubungan dengan harta dan uang. Itu sudah betul, tapi syubhat lebih luas dari itu. Apapun yang kira-kira tersamar bagi Anda, meninggalkannya dinamakan meninggalkan syubhat. Contoh misalnya, tahlilan selesai kematian, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Oh, berarti ini bagi Anda tersamar. Karena saya ini orang awam, saya tidak tahu mana yang betul antara dua-duanya. Kalau memang tersamar, berarti syubhat, tinggalin aja. Meninggalkan yang tersamar, boleh tidak bolehnya, ini dinamakan meninggalkan syubhat. Ataupun soal pergaulan. Saya bergaul dengan si fulan ini akan membawa kebaikan atau justru akan membawa keburukan. Kalau tersamar, karena begini ya, ada orang bergaul dengannya 100% akan membawa kebaikan. Oh itu jelas itu. Ada juga orang bergaul dengannya 100% akan membawa keburukan. Tapi ada nomor 3, seseorang yang masih samar-samar. Ini akan jadi kebaikan atau ini akan jadi keburukan. Kalau memang tersamar ya sudah tinggalin, ndak usah bergaul. Kenapa tidak mau bergaul? Karena pergaulan dengan beliau pergaulan syubhat. Saya tidak tahu kebaikan apa yang saya dapatkan dari pergaulan dengan dia. Nah, tentu ibu bergaul berbeda dengan ramah ya. Kalau ramah dan akhlak itu untuk semua orang. Jangankan kepada orang, kepada binatang pun kita ramah. Ibu ramah dengan kucing ibu bukan? Nah, ibu pun baik dengan semua orang. Tapi pergaulan itu lebih dari sekedar ramah. Pergaulan itu lebih dari sekedar akhlak. Makanya ramahlah, akhlaklah kepada semua orang. Tapi soal bergaullah dengan orang yang secara pasti menjadi manfaat bagi Anda. Jadi kalau ada orang, manfaatkah bagi saya atau mudarat? Kalau tersamar, tinggalin saja. Tapi tetap ramah dengan orangnya, cuman jangan bergaul. Nah, baik, jadi kalau begitu syubhat itu tidak hanya berhubungan dengan uang dan rezeki. Syubhat itu berhubungan dengan ilmu, syubhat itu berhubungan dengan manusia. Bahkan syubhat itu berhubungan juga dengan waktu. Ini sekarang jam 10:30. Dan waktu zuhur masuk jam 11:43. Ini kalau saya tidur sekarang bangun nggak? Itu kan Anda ada samar. Nggak tahu deh bangun atau nggak bangun. Kalau memang Anda nggak bisa ada kepastian, berarti ini waktu yang syubhat, nggak usah tidur. Kecuali kalau sangat ngantuk sekali.
Kalau sangat ngantuk sekali nanti sholat pun Anda nggak tahu sholat apa. Zuhur udah selesai berapa rakaat, nanti malah 5 rakaat. Itu kalau sudah sangat ngantuk sekali. Baiklah Ibu, jadi kebaikan yang keenam meninggalkan hal-hal yang syubhat. Kebaikan yang ketujuh meninggalkan fudul mubahat. Apa itu? Meninggalkan hal-hal yang berlebihan padahal aslinya boleh. Meninggalkan hal-hal yang berlebihan yang pada dasarnya boleh. Contoh, makan itu boleh bukan? Boleh. Tapi kalau berlebihan, itu menjadi racun. Racun bagi tubuh, racun juga bagi hati. Orang yang banyak makan, banyak tidur, banyak malasnya juga. Baik. Kata ulama kita, ada 5 hal pada dasarnya boleh, tapi kalau berlebihan maka menjadi bahaya dan racun. Yang pertama, berlebihan makan. Yang kedua, berlebihan tidur. Tidur tuh boleh, tapi kalau berlebihan, ini akan menjadi racun. Nomor 3, berlebihan memandang. Memandang tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Lalu nomor 4, berlebihan bicara. Nomor 5, berlebihan bergaul. Nah, maka hati-hati ibu-ibu, ini 5 hal ini dibenarkan oleh agama, tapi dalam batas yang bermanfaat. Sebab kalau 5 hal ini sudah berlebihan, maka dia tidak manfaat lagi. Dia akan menjadi bahaya. Bicara, Anda bicara 10 menit itu masih lurus. Tapi kalau udah masuk menit yang ke-11, itu sudah mulai bicara tentang orang lain. Menurut kalian macam mana tetangga kita ini? Sudahlah kalau bicaralah tentang kamu dan saya. Tidak usah bicara dengan orang ketiga. Kita kan cuma berdua bicara. Jadi jangan bicarakan pihak ketiga kecuali untuk mempelajari sesuatu. Baiklah ibu sekalian. Jadi maksudnya tadi, ada tadi 7 kebaikan. Kebaikan paling tinggi adalah apa tadi? Mengenal Allah. Kebaikan di urutan yang kedua adalah ibadah hati yang berhubungan dengan Allah. Misalnya Allah itu Maha Penyayang, lalu hati Anda cinta kepada Allah. Ini cinta, ini ibadah hati, hubungannya dengan nama Allah Ar-Rahman. Misalnya walaupun terlilit hutang piutang, tapi Anda optimis akan selesai. Kenapa? Karena Allah itu Al-Wahhab, Maha Memberi. Nah, jadi optimisme Anda itu hubungannya dengan Al-Wahhab. Maka optimisme Anda itu ibadah hati yang sangat luar biasa. Misalnya, Anda tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Qawi, Maha Kuat. Allah Maha Kuat, akhirnya Anda takut. Takutnya Anda itu hubungannya dengan Maha Kuatnya Allah. Maka takutnya Anda ini adalah ibadah hati yang sangat mahal sekali. Nah, jadi kebaikan di urutan nomor 1, setiap hal-hal yang Anda kenal dengan Allah. Dan tidak ada yang paling dalam mengenal Allah lebih dari orang yang dalam pula memahami nama-nama Allah. Ya, Ar-Rahman itu ma'rifatullah, Ar-Rahim itu adalah ma'rifatullah. Kemudian Al-Kabir adalah ma'rifatullah, karena makna yang membuat kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, ibu ngerti enggak? Kenapa la ilaha illallah itu kok sepertinya lebih mahal dari sholat? Masalahnya begini. Dalam hadis sahih Nabi kita bersabda, seandainya langit dan isinya ditambah lagi bumi dan isinya ditimbang dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lebih berat. Iya kan? Baik. Tapi kita nggak ada dalil bahwa salat kita timbangannya sama dengan langit dan bumi. Nggak ada. Anda tahu kenapa ibu?
Jawabannya karena di dalam la ilaha illallah itu terdapat ma'rifatullah. Karena di dalam la ilaha illallah itu terdapat ma'rifatullah. Ada dua hal yang Anda kenal tentang Allah di dalam la ilaha illallah. Pertama, la ilaha. Ilaha itu uluhiyah. Berarti di dalam la ilaha illallah terdapat ma'rifatullah dalam uluhiyah. Illallah, di sana ada nama Allah, Allah. Itu pun ma'rifatullah. Jadi, karena la ilaha illallah ini mengandung ma'rifatullah, makanya bobotnya menyamai bobot langit dan bumi. Ibu sekalian, ada zikir. Zikir berikut ini luar biasa sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habahul lail an yukabidahu, wajabuna bil aduwi an yujahidahu, wa bakhila bil mali an yunfiqahu. Kata Nabi, siapa yang punya 3 problem? Problem pertama, tidak salat malam karena takut dengan kegelapan. Nomor 2, tidak infak karena hati terbelenggu kikir. Nomor 3, tidak pernah jihad karena hati tertahan rasa takut. Ini 3. Tidak salat malam, tidak infak, tidak jihad. Kalau kalian punya 3 masalah ini, kata Nabi SAW, kalau begitu perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Jadi sholat malam yang sangat mahal itu bisa tergantikan dengan memperbanyak subhanallah wa bihamdi. Jadi infak yang sangat berharga itu bisa tergantikan dengan subhanallah wa bihamdi. Tapi jangan ngancam juga ya. Oh, kalau begitu saya nggak infak lagi. Ini maksudnya kalau Anda nggak mampu infak, infaknya sudah gantikan. Nah, lalu di ujung hadis Nabi kita bersabda, kalau kalian banyak-banyak membacakan subhanallah wa bihamdi, pahalanya masih lebih besar daripada pahala kalian sedekah emas sebesar gunung Uhud. Lihat emas sebesar gunung Uhud pun tidak pernah. Apalagi sedekah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Dan lebarnya 4 km. Tingginya 1000,77 meter. Konon itu ditaksir beratnya itu ribuan ton. Tapi agama yang Allah yang Maha Pemurah mengatakan, kalian memang tidak bisa sedekah emas sebesar gunung Uhud. Kalian nggak bisa. Tapi kalian bisa melakukan amal yang sama dengan itu. Yaitu banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Baik, lagi-lagi pertanyaan. Kenapa subhanallah wa bihamdi itu mahal sekali? Karena maknanya adalah ma'rifatullah. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan di akhirat akan terbuka bahwa ibadah yang paling mahal di depan Allah adalah zikir. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ibu, karena setiap zikir itu adalah ma'rifatullah. Ketika Anda bacakan la ilaha illallah, di dalamnya ada ma'rifatullah, yaitu tauhid. Ketika Anda bacakan misalnya subhana rabbiyal azim, di sana banyak ma'rifat. Subhana maha suci Allah. Rabbi, itu rububiyah. Al-azim maha tinggi. Ada 3 ma'rifat di sana. Subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci, itu ma'rifat. Rabbi rububiyah, itu ma'rifat juga. Al-a'la maha tinggi, itu ma'rifat juga. Makanya ibu yang saya hormati, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling banyak berzikir tapi disertai dengan faham. Kalau zikir tidak ada faham, nah ibu jadi gini, kita tuh berbicara, kita ucapkan kata-kata kita, tujuannya kata-katanya atau maknanya? Ibu nih, ibu bicara dengan anak.
Yang ibu inginkan makna kata-kata ibu atau kata-katanya? Jadi tujuan dari ucapan bukan harfiahnya tetapi maknanya. Baik. Makanya kalau misalnya ibu bicara dengan anak dan anak nggak ngerti, seolah-olah ibu nggak bicara karena anak tidak ngerti. Masalahnya tujuan dari bicara bukan kata-katanya tapi maknanya. Baik. Kalau begitu, subhanallah wa bihamdi, tujuan utamanya ucapannya kah atau maknanya? Kenapa? Karena ucapannya hanya untuk lidah kita. Maknanya itu untuk hati kita. La ilaha illallah. Dalam aspek ucapan dan harfiahnya itu hanya untuk lidah kita. Tetapi maknanya itu untuk hati kita. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini kalau hanya sebatas kata-kata itu hanya untuk lidah kita. Tapi maknanya itu untuk hati dan untuk pikiran kita. Nah, jadi ma'rifatullah itu letaknya di mana? Di hati kita, bukan? Nah, bagaimana hati kita menemukan ma'rifatullah? Kalau setiap zikir-zikir itu meneteskan makna-makna ke dalam hati. Nah, artinya dari sekarang ini ada satu pola yang perlu kita ubah. Kalau kemarin ini zikir kita zikir qomat kamit, itu udah bagus. Tinggal ditingkatin aja. Apa itu nih hati? Hati ini diajak juga berzikir. Wahai hati, ambillah maknanya. Karena lafaznya adalah milik lidah. Itu ya. Baik ibu yang saya hormati, kita lanjut. Jadi tadi pembicaraan tentang doa ibadah. Jadi kita katakan ibadah paling mahal adalah ma'rifatullah. Lalu ibadah nomor 2 paling mahal adalah ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Misalnya ibu ketika salat, mau bergerak, mau garuk-garuk, malu. Kenapa? Allah tuh lagi ngeliatin saya. Tuh. Jadi ibu malu hubungannya dengan pandangan Allah. Ini malu, ibadah hati berhubungan dengan pandangan Allah. Ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah itu ibadah paling mahal di urutan yang kedua. Ya tentu kalau ibu malu kepada suami, itu baik-baik aja tapi bukan ibadah kali namanya gitu kan. Itu akhlak bukan ibadah. Ya. Mati lampu ya? Baik. Cuman AC-nya kali yang mati. Baik, kita lanjut ibu. Penulis berkata, seperti halnya nama Al-Jabbar, maka nama Al-Mutakabbir juga dapat memberikan seorang hamba rasa rendah, rasa hina, dan rasa butuh yang tinggi kepada Allah. Ibu, ini ibadah pertama di dalam nama Allah Al-Mutakabbir. Apa itu? Rendahkan diri kepada Allah. Rendahkan diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah maksudnya apa? Kalau telah sampai kepada ibu kalamullah, ayat-ayat Allah, rendahkan diri. Kalau ibu telah mendengarkan azan, itu arti di depan Allah. Ya, ini tanda bahwa Anda tidak merendah di depan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang merendah di depan Allah itu, ibu sekalian, apabila datang perintah apapun, atau telah sampai mereka larangan apapun, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap taat. Itu orang-orang yang betul-betul merendah. Nah, ibu yang saya hormati, kenapa sih kita harus merendah di depan Allah? Karena di depan Allah itu kita budak. Di depan Allah itu kita hamba. Sementara Allah itu yang menciptakan. Sementara Allah itu penguasa.
Sementara Allah itu yang ngasih rezeki. Baiklah ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Seorang hamba yang merendah adalah dengan cara menjauhi segala alasan-alasan untuk menentang dan meloloskan diri. Alasan menentang perintah Allah atau alasan meloloskan diri dalam larangan Allah. Alasan-alasan ini ya buang jauh-jauh. Jangan cari-cari alasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rata-rata alasan kita di depan Allah itu dusta. Tidak ada alasan yang benar di depan Allah. Misalnya, ketika Allah mengatakan jangan makan riba. Lalu kita cari alasan, oh saya itu kan terpaksa. Saya itu kan terpaksa. Kalau Anda jujur, Anda akan ngaku bahwa alasan terpaksa ini adalah dusta. Jadi, kalau ibu bikin alasan kepada manusia, dusta bisa mengelabui manusia. Tapi alasan dusta Anda kepada Allah, Allah udah tahu segalanya. Jadi jangan berpikir Anda cukup pintar membalut alasan dengan dusta lalu Allah dapat terkelabui. Tidak bisa. Jauhi segala alasan-alasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tawaduk yang kedua di hadapan Allah, la yattahimu dalilan. Yaitu jangan coba-coba mencurigai dalil. Jangan coba-coba mencurigai dalil. Misalnya sebagian orang mengatakan, oh ini ayat nggak cocok dengan logika. Oh ini ayat udah nggak cocok di zaman sekarang. Artinya Anda curiga bahwa dalil ini nggak berlaku zaman sekarang. Ya, artinya dalil ini hanya berlaku untuk tempo dulu. Adapun untuk di zaman modern ini tidak pantas lagi, udah nggak dialek lagi. Nah, ini sebentuk takabur di depan Allah. Orang yang tawaduk di depan Allah itu mereka tidak akan mencederai dalil. Mereka tidak akan menolak dalil dengan alasan nggak sesuai dengan zaman. Dalil ini nggak cocok dengan logika. Dalil ini nggak sesuai dengan semangat modernisasi. Artinya Anda mulai mencurigai dalil, nggak cocok, nggak pantas. Nah, tawaduk kepada Allah artinya jangan mencurigai dalil. Jangan merendahkan dalil. Ini nggak cocok, ini udah nggak pantas. Ini dalil ini menghambat kemajuan. Nah, baik jamaah sekalian yang sama. Saya lihat nomor 2 ini yang dilakukan oleh orang-orang liberal di negara luar ataupun di negara Indonesia. Bahwa banyak sekali dalil-dalil yang mereka persepsikan udah nggak cocok. Jadi mereka dalam hal ini mulai mencurigai dalil tadi. Kenapa itu? Kalian curigai dalil, tidak cocok dengan zaman sekarang. Sebenarnya karena kalian nggak punya sikap tawaduk. Kalau kalian rendah hati kepada Allah, kalian tidak melihat dalil nggak cocok. Kalian akan melihat semua dalil itu cocok di setiap waktu, cocok di setiap masa. Tapi itu kalau kalian tawaduk. Karena takabur itu kotoran hati. Takabur itu adalah kotoran hati. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian, bagian dari tidak tawaduk di depan Allah adalah menentang dalil-dalil dengan logika, dengan perasaan, dengan politik. Ini nomor 3. Yang pertama tadi cari-cari alasan, lolos dari dalil. Yang kedua, mencurigai dalil. Ini udah nggak pantas. Nomor 3, menentang dalil. Dengan apa? Menentang dalil dengan tradisi, menentang dalil dengan perasaan. Ini nomor 2 ini kita banyak sekali di sini, Bu. Menentang dalil dengan perasaan. Contohnya, contoh paling konkret ya. Ibu tanpa nyebut nama. Jadi Anda nggak usah baper juga. Ini cuma contoh aja. Misalnya ibu lagi berantem dengan si fulan. Oh, hati panas sekali. Ini hati penuh dengan dendam. Baik. Dan Allah berfirman,
maafkan saja. Nah, inilah firman Allah untuk ibu, maafkan. Sementara dalam hati ini ada perasaan benci. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kalamullah, firman-firman Allah itu patah dengan perasaan kita. Ya, kalamullah, perintah Allah ini kita tolak dengan perasaan karena kita masih benci. Saya belum bisa. Baik, contoh yang kedua, Allah berfirman, dermawanlah kalian kepada orang lain. Allah ingin kita agar memberi. Tiba-tiba dari hati ini muncul rasa bernama rasa kikir. Masa harus dikasih? Yang capek saya, yang keringatan saya. Ini namanya perintah Allah, Anda abaikan dengan perasaan kikir. Makanya hati ini perlu dibersihin. Hati yang gak bersih penuh dengan perasaan-perasaan di mana kebenaran akan terkorbankan. Karena ada rasa benci, perintah memaafkan kita korbankan. Karena ada rasa kikir, sehingga perintah sedekah kita abaikan. Ya, karena ada rasa serakah, maka hidup kita penuh dengan persaingan dengan orang lain. Padahal ibu sekalian, ulama-ulama kita bernasihat, persainganmu adalah hatimu, kata ulama kita. Persainganmu adalah hatimu. Jadi, kalau Anda tidak mengenal hati Anda, lihatlah persaingan-persaingan Anda. Penjelasannya begini. Kalau persaingan Anda dengan orang lain adalah harta, saya harus paling kaya, aset saya harus paling banyak, ini menunjukkan hati Anda itu isinya serakah. Baik. Kalau persaingan Anda dengan orang lain adalah soal kekuasaan, kedudukan saya harus lebih tinggi, ini artinya isinya hati Anda itu adalah takabur. Jadi lihat persaingan Anda dengan orang lain, maka Anda akan tahu isi hati Anda apa. Orang-orang yang hatinya bersih, persaingannya dengan orang lain adalah kebaikan. Persaingannya dengan orang lain adalah kebaikan. Misalnya, persaingan saya dengan Fulan, dia nggak boleh ngalahin tilawah saya. Persaingan saya dengan Fulan, dia nggak boleh ngalahin sedekah saya. Jadi kalau kebaikan itu yang menjadi persaingan kita dengan orang lain, ini artinya hati Anda bersih. Tapi kalau persaingan Anda adalah harta, dunia, kekuasaan, menunjukkan hati Anda kotor. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Anda mengalahkan orang lain dalam duniawi, itu enggak membuat Anda mulia. Maka persaingan duniawi ini sebenarnya murah. Walaupun banyak korban dan nyawa yang melayang. Tapi kalau Anda mengalahkan orang lain dalam hal kebaikan, itu yang menjadi kemuliaan. Kalau sholat malam cuma 3 rakaat. Berarti saya harus kalahin orang ini. Anda kalahkan orang lain dalam hal kebaikan, itu akan menjadi kemuliaan bagi Anda. Jadi persaingan duniawi ini capek, meletihkan, mati-matian, hasilnya kerendahan dan kehinaan. Tapi kalau persaingan Anda adalah kebaikan, mungkin membuat Anda capek, tapi ujungnya adalah kemuliaan. Jadi capeknya orang-orang yang beriman itu capek karena mereka terus bersaing dalam kebaikan. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, inilah ibadah yang pertama. Allah mutakabbir, maha sombong. Kalau begitu ciri khas kehambaan kita adalah merendah di depan Allah. Rendahkan diri di depan Allah. Caranya bagaimana? Caranya jangan cari-cari alasan, menentang perintah, dan meloloskan diri dalam larangan. Rendah hati yang kedua di depan Allah Azza wa Jalla, jangan curigai dalil. Ini ayat ini udah nggak cocok dengan zaman. Ayat ini menghambat kemajuan. Ayat ini udah nggak cocok dengan semangat bisnis. Nomor 3, jangan pula menolak dalil dengan perasaan-perasaan.
hati yang benci, menolak dalil yang menyuruh memaafkan dan lain-lain. Baik. Ibu sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada buku. Ibadah yang kedua kata penulis terhubung dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Kata beliau, bahwa takabur adalah dosa pertama di muka bumi. Takabur adalah dosa pertama di muka bumi. Dosa pertama dilakukan oleh makhluk di depan Allah adalah takabur. Yaitu ketika iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, bukan sujud ibadat tapi sujud penghormatan. Kalau sekarang sujud penghormatan pun tidak boleh lagi kepada manusia. Baik. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Aba, iblis ini enggan. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Nah, ibu perhatikan, kita pelajari ayat ini baik-baik. Datanglah perintah dari Allah kepada malaikat dan iblis. Jadi yang diperintah ini ada dua. Malaikat, nomor dua iblis. Kedua makhluk ini diperintah oleh Allah agar sujud kepada Adam. Kalau begitu ada berapa dalam lingkaran ini? Di sini ada 4. Allah yang memerintah, malaikat dan iblis diperintah, lalu Adam adalah sasaran perintah. Begitu kan? Baik. Begitu datang perintah ini, malaikat tidak mau melihat Adamnya, mereka melihat yang memerintahnya siapa. Oh, ternyata yang memerintah Allah. Masa bodoh Adam atau bukan Adam, ini perintah dari Allah, mereka laksanakan. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak melihat yang memerintah, tapi sibuk melihat Nabi Adamnya. Ini anak baru kemarin jadi. Kenapa harus sujud kepada Adam? Nah, jadi ibu sekalian, yang memudahkan malaikat sujud karena mereka melihat sumber perintah. Dan mereka tidak mau melihat Adam. Kalau lihat Adamnya mungkin ya 1, 2, 3, macamlah pertimbangan. Tapi yang membuat iblis ini sulit untuk tunduk, karena dia nggak melihat perintah, tapi dia melihat Adam. Ibu sampai di sini bisa tahu ya, di mana perbedaan iblis dan di mana antara iblis dengan malaikat. Malaikat melihat perintahnya yaitu Allah. Iblis melihat Adamnya. Saya kembali kepada contoh kita tadi. Ketika ibu sengketa dengan seseorang, berantem dengan seseorang, Allah mengatakan maafkan saja. Ibu melihat perintahnya atau ibu akan melihat orangnya? Kalau ibu melihat perintahnya, ibu telah sejalan dengan malaikat. Tapi kalau justru yang diingat-ingat orangnya, itu jalannya, malu ngomongnya. Itu jalannya siapa itu? Jalannya iblis. Jadi dalam menjalankan perintah, tidak usah lihat untuk siapa, tapi lihat perintah ini perintahnya siapa. Gitu. Baik. Dalam ayat 34 surat Al-Baqarah ini, Allah hanya menyebutkan kesombongan iblis itu secara global. Wastakbara. Iblis ini menyombongkan diri. Lalu ibu kalau buka dalam surat Al-A'raf, apa sih sombongnya iblis? Saya mau tahu. Sombongnya iblis dirinci oleh Allah, ditegaskan oleh Allah pada ayat 12 dalam surat Al-A'raf. Ayat 12 dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda idz amartuk?"
Iblis, sebenarnya kendala kamu sujud itu apa? Padahal yang nyuruhkan aku, kata Allah. Aku yang memerintahmu. Bukan siapa-siapa, yang memerintahmu adalah aku. Tapi apa kendalamu? Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ibu, semua orang yang sombong, dalam hatinya terpahat ucapan iblis ini. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, saya ingin Ibu dan kita semua ingin kata-kata ini bersihkan dari hati Anda. Dalam hati Anda tidak ada kata yang berbunyi ana khair minhu. Saya lebih baik dari dia. Anda boleh lebih baik, betul. Jadilah lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Tapi Anda nggak boleh lebih baik dari orang lain. Inilah mentalitas takabur. Selalu melihat diri lebih baik dari orang lain. Nah, oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya, wahai ibunda, apa ibadah yang paling agung? Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, ibadah teragung kata beliau, bahwa kamu keluar rumah dan bertemu dengan siapapun kamu merasa aku lebih rendah. Itu ibadah yang paling agung. Kamu keluar rumah dan bertemu dengan siapapun kamu selalu merasa saya lebih rendah. Itulah ibadah yang agung. Oh, kita selalu merendahkan diri. Termasuk di depan manusia kita pun merendah. Kalau bertemu dengan orang yang tua, katakan kepada diri Anda, dia lebih tua, berarti kebaikannya lebih banyak. Bertemu dengan orang yang lebih muda, dia lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Bertemu dengan orang yang satu usia, kita satu usia, berarti saya tidak lebih baik dari dia. Jadi, carilah cara apapun untuk merendahkan diri. Ini hati ini, Ibu, hati ini terus dinasihati. Jangan sampai hati ini menyimpan kata-kata iblis tadi. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Kadang-kadang kita ketemu dengan kawan, lihat baju kita, bajuku lebih baik dari dia. Ketemu dengan kawan, kendaraanku lebih baik dari dia. Kita ketemu kawan lagi, oh warna kulit saya lebih baik dari dia. Ketemu dengan kawan, saya masih muda, dia lebih tua, saya lebih baik dari dia. Jadi, jangan ada dalam hati Anda ucapan iblis ini. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Jangan. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jemaah sekalian, jadi inilah simbol atau inilah motto orang-orang sombong. Semua orang sombong dalam hatinya ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Baiklah. Berikutnya, poin yang ketiga, penulis mengatakan bahwa iblis itu diusir dari surga disebabkan karena sombong. Iblis diusir dari surga karena, artinya Ibu, di surga itu tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Dalam hadis Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar debu. Jadi coba renungkan Ibu. Sombong hanya sebesar debu itu udah cukup untuk membuat kita tidak masuk surga. Tidak perlu sombong itu 1 liter. Apalagi 1 gajah. Sebesar debu saja, sombong itu sudah cukup membuat seorang tidak masuk surga.
Nah, ibu sekalian yang saya hormati, kemudian saya lihat penjelasan ulama-ulama kita. Kenapa sih sombong itu sangat luar biasa membuat seseorang tidak masuk surga? Jawabannya ibu sekalian, karena ternyata semua kejahatan itu adanya di dalam sombong. Dan semua kebaikan itu adanya di dalam tawadu. Ya, semua kejahatan hubungannya dengan sombong. Nah, dan semua kebaikan adanya di dalam rendah hati. Kalau Anda sombong kepada Allah, udah jelas kalamullah akan Anda tolak. Kalau Anda sombong kepada manusia, maka semua orang akan Anda rendahkan. Jadi dengan demikian, ternyata sombong itu pangkal dari segala kejahatan, dan rendah hati itu pangkal dari segala kebaikan. Ibu, sebetulnya apa sih penyebab seseorang sombong? Nah, sombong itu ada faktor batiniahnya, faktor hatinya, dan ada faktor di luar. Jadi ada faktor dalam dan ada faktor luar. Apa faktor di dalam? Ada 3 faktor di dalam. Ada 3 faktor di dalam, lalu 7 faktor di luar. Adapun 3 faktor dalam hati yang membuat seseorang sombong. Pertama adalah ujub. Ujub, merasa diri di atas orang. Faktor yang kedua, riya. Riya. Riya itu biar orang tahu baju saya mahal. Itu kan riya tuh. Biar orang tahu kendaraan saya mewah. Mungkin habis ganti cincin, ndak henti-henti tangan ini bergerak. Ya, kan ada orang begitu ya, cincinnya miliaran, tangannya bergerak terus. Takutnya nanti matinya juga karena sambil tangannya bergerak. Jadi ini nomor 2. Motif sombong yang pertama adalah ujub. Motif sombong yang kedua adalah riya. Kenapa sih baju kamu harus harga 5 juta? Biar orang lihat. Sombong, riya itu. Kenapa sih harus gonta-ganti pakaian? Biar orang tahu saya banyak uang. Riya. Motif sombong yang ketiga dalam hati adalah hasad, dengki. Tidak boleh orang lain lebih hebat dari saya. Tidak boleh orang lain lebih kaya dari saya. Tidak boleh orang lain lebih pintar dari saya. Ini dengki. Jadi semua orang sombong kalau kita bongkar, isi hatinya cuma 3. Ujub, riya, yang ketiga adalah dengki. Dengki, orang lain gak boleh lebih dari saya. Riya, orang harus kagum melihat saya. Melihat baju saya, melihat kendaraan saya, itu riya. Lalu kemudian, adapun sombong di luar, itu tadi sombong di dalam. Adapun sombong di luar, itu penyebabnya 1 dari 7. 1 dari 7 penyebab. Takabur yang pertama, sombong yang pertama disebabkan karena ilmu. Disebabkan karena ilmu agama maksudnya. Maka orang yang belajar agama, itu sombongnya luar biasa tuh. Kalau dia tidak belajar tazkiyatun nufus. Makanya kita di kalangan kita yang udah ngaji aja, kalau ketemu dengan orang belum ngaji itu masih awam. Tuh. Emangnya Anda bukan awam? Emangnya Anda belum ngaji udah berapa lama? Saya udah ngaji 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti Anda udah awam. Jadi gampang sekali. Orang belum punya jilbab, orang masih maklum aja dia masih awam. Jadi coba lihat bagaimana ilmu itu membuat kita meninggikan diri. Dan ini bukan cuma di tingkat dan level kita. Di tingkat ulama-ulama besar sekalipun, takabur ilmu ini ada. Baik. Takabur yang kedua adalah amal.
Ternyata amal atau ibadah itu kalau tidak ada ikhlasnya membuat takabur juga. Membuat takabur juga. Ini DRT ini agar kamu tahu, orang paling banyak sedekahnya saya. Ini masjid kalau saya nggak sedekah nggak berdiri. Atau misalnya ibu sedekahnya bukan amalnya bukan sedekah gitu ya. Misalnya amalnya sholat malam. Sholat malam ibu luar biasa. Dilanjut lagi dengan baca Quran 2 juz setiap selesai sholat malam. Tiba-tiba keluar ketemu orang pengennya orang yang duluan salam. Kalau ada pertemuan di satu ruangan pengennya tempat duduk saya harus beda dengan orang lain. Kenapa? Ini kan orang-orang sukanya musik, kalau saya kan sukanya baca Quran. Oh. Ini sebab takabur yang kedua, ibadah. Nah, ibadah tuh kalau tidak dilandaskan pada keikhlasan, ia akan menjadi alat takabur. Lalu sebab takabur yang ketiga adalah nasab, keturunan. Garis keturunan. Lalu sebab takabur berikutnya adalah al-mal, harta, aset. Kemudian sebab takabur yang kelima adalah al-jamal, keindahan. Kamu nggak lihat wajah saya. Kamu nggak lihat kulit saya. Nggak lihat semampainya tubuh saya. Wah. Lalu sebab takabur yang keenam al-quwah, kekuatan. Kamu belum tahu jabatan saya ya. Lalu sebab takabur yang terakhir syuhurah, popularitas. Kamu nggak tahu kalau saya ini public figure. Jadi jamaah sekalian, inilah 7 faktor takabur secara eksternal. Pertama, takabur disebabkan ilmu. Kedua, takabur disebabkan karena amal. Ketiga, takabur disebabkan karena nasab keturunan. Kemudian keempat, takabur disebabkan harta. Kemudian takabur disebabkan karena keindahan tubuh. Kemudian takabur disebabkan karena kekuatan, jabatan. Yang terakhir, takabur disebabkan karena popularitas. Nah, itu 7. Ibu pilih yang mana? Oh enggak, tugas kita di sini cuci-cuci bersih. Jadi ibu udah belajar, jangan takabur dengan ilmu. Ibu udah beramal, iya, jangan takabur dengan amal. Masalahnya pahala amalnya enggak seberapa, dosa takaburnya raksasa. Pahala amalnya itu enggak seberapa, tapi dosa takaburnya luar biasa. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 10 menit bagi ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Dikatakan Allah yang maha sombong atau al-mutakabir. Apakah manusia bisa melihat tanda-tanda kesombongan Allah? Oh, Masya Allah. Apakah ada musibah merupakan tanda kesombongan Allah? Ibu, kesombongan Allah itu ketika Allah perlihatkan kehebatannya dalam rangka mengalahkan. Ketika Allah perlihatkan kehebatannya dalam rangka mengalahkan. Itulah Allah sedang menampakkan kesombongannya. Karena begini, kadang-kadang Allah perlihatkan kehebatannya tapi bukan dalam rangka mengalahkan. Ambil contoh misalnya ketika para sahabat dalam jumlah yang sangat banyak akan makan, sementara makanan yang tersedia sangat sedikit. Maka Allah berikan mujizat kepada Nabi SAW sehingga makanan yang sedikit itu
menjadi cukup untuk orang yang jumlahnya ratusan. Padahal makanan ini hanya cukup untuk 2 orang, 3 orang. Tiba-tiba cukup untuk orang yang berjumlah ratusan orang. Ini Allah perlihatkan kehebatan Allah, tapi dalam rangka menyayangi. Ini tidak dinamakan Allah memperlihatkan kesombongan. Nah, tapi ketika Allah memperlihatkan kehebatannya dalam rangka mengalahkan, ini namanya Allah memperlihatkan kesombongan. Misal, Firaun ini kan sombong sekali. Sombong sekali Firaun ini. Maka Allah memperlihatkan kehebatannya dalam rangka mengalahkan si Firaun. Itu artinya Allah sedang memperlihatkan kesombongan. Jadi kalau begitu, kapan Allah menampakkan kesombongannya? Allah nampakkan kesombongan ketika Allah perlihatkan kehebatannya dalam rangka mengalahkan orang-orang yang sombong dan zalim. Baik. Apa doanya agar kita dijauhi dari sifat sombong? Doa yang secara khusus merupakan kesembuhan dari penyakit sombong. Apa doanya? Doa secara khusus dalam Al-Quran, dalam hadis saya belum ketemu. Tapi ibu bisa berdoa dengan berlindung ya. Allahumma inni a'udzubika minal kibr wa as'aluka tawadu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sombong dan aku meminta kepadamu kerendahan hati. Nah, adapun doa secara khusus saya tidak temukan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara membatasi sombong dengan percaya diri? Kadang dalam hidup kita butuh percaya diri agar optimisme kita bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi begini. Kita perlu percaya diri untuk bisa sempurna atau mendekati sempurna melakukan sesuatu. Misalnya Anda akan tampil, berbicara, berorasi. Tentu kalau Anda nggak percaya diri, ini dari awal sampai akhir bicara Anda akan terganggu, ngawur itu. Padahal udah dikonsep di rumah. 3 hari konsepnya. Sampai di depan hilang semuanya. Rencananya bicara 10 menit, 2 menit sudah wabillahi taufik. Sebetulnya ibu ya, pengalaman kita membangun percaya diri adalah dengan menyadari keterbatasan diri. Makin kita ingin menampakkan kesempurnaan di depan orang. Gini loh, kalau saya beranggapan orang ini ingin melihat kesempurnaan saya. Orang ini ingin melihat kehebatan saya. Itulah yang justru membuat kita tidak mampu. Tapi yang membuat kita mampu justru ketika kita merendah. Nah, jadi berbeda dengan konsep percaya diri itu. Misalnya begini, Anda ketika akan menyampaikan ceramah, menyampaikan pidato, yang pertama kali Anda lakukan adalah merendah. Bapak Ibu, saya disuruh ceramah padahal saya ini bukan siapa-siapa. Saya disuruh pidato padahal pengalaman saya tidak ada. Semakin Anda merendah, Anda akan semakin mampu. Anda semakin mampu. Ya. Tapi justru ketika Anda melihat diri Anda, saya lebih pantas daripada orang lain. Itu tidak membuat Anda percaya diri, itu akan membuat Anda menyombongkan diri. Nah, saya dulu ada buku di terjemahan dalam bahasa Indonesia, Seni Berbicara. Itu ditulis oleh orang Amerika. Aslinya beliau adalah penyiar radio paling diminati, paling dikagumi. Akhirnya beliau menulis teknik bicara ini. Bagaimana untuk bisa berbicara bagus. Beliau mengatakan adalah kunci bicara bagus itu kita adalah merendah. Jadi bukan dengan konsep percaya diri itu nggak ada sebetulnya dalam Islam.
Anda percaya dengan diri Anda. Diri Anda penuh dengan kekurangan, apa yang mau dipercaya diri? Nah, percaya diri itu bukan bahasa dalam Islam. Makanya kata kunci tampil di depan orang, Anda merendah. Begitu Anda merendah, Anda akan merasakan ada kekuatan. Karena begini, begitu Anda merendahkan diri di depan orang, Anda merasakan orang ini udah siap dengan dengan ketidakmampuan saya. Yang membuat kita gagap di depan orang, kita berpikir orang melihat kesempurnaan padahal kita penuh kekurangan. Itu yang membuat kita gagal. Tapi bahwa Anda merendah sehingga Anda yakin orang lain udah siap dengan ketidakmampuan Anda, justru itu akan membuat Anda akan mampu. Jadi dengan demikian percaya diri ini istilah kita luruskan. Yang betul bagaimana membuat kepercayaan diri adalah dengan cara merendah. Wallahu a'lam. Ya, jika kita bertemu dengan orang kafir, misal tetangga, apakah kita juga harus merasa lebih rendah dari dia? Dalam hal manusiawi ya. Dalam hal yang sifatnya duniawi ya. Oh, kekayaan saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Pintar saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Itu dalam hal duniawi. Adapun dalam hal keimanan nggak boleh merendah. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Kalian tidak boleh merendahkan diri depan orang kafir. Tapi dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan. Maka ketika Anda berpakaian Islam, itu keimanan, itu nggak boleh Anda merendah. Tapi kalau Anda bicara dengan tetangga, pembicaraannya soal uang, soal pemasukan, ini bicara soal uang, silakan merendah. Silakan merendah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.